Ibu Ketua Majelis Ibu Ketua Majelis Tablik, Ibu Ketua Majelis Tablik PWA DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Sukmaini Abbas Mas, Ibu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Ranting se-DKI Jakarta, yang saya hormati Wabil Khusus Ustadz Dr. Samsul Hidayat MAG, dari Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat bertemu secara virtual dalam pengajian PWA dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dari mulai awal sampai akhir. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut saya sampaikan susunan pengajian PWA pada hari Senin tanggal 4 2022. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bu Yeni Lismaini. Ketiga, sambutan. Sambutan pertama, Ibu Ketua Majelis Tablik PWA DKI Jakarta. Sambutan kedua, Ibu Wakil Ketua PWA DKI Jakarta. Kemudian pengajian oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG. 4, tanya jawab memang bila masih ada waktu. Dan kelima, penutup. Ibu-ibu yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membuka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Yeni Lismaini dengan membaca surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 22. Kepada Bu Yeni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yeni yang telah membacakan kalam ilahi. Berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Tabligh PWA DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Anda Sukmeni Abbas. Mars, dipersilakan. Mute, di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karena rahmatnya, kita bisa merasakan lezatnya berislam dan nikmatnya beriman. Salat dan salam selalu kita isi dengan setiap langkah kita, nafas kita, untuk satu saat nanti kita bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, istri beliau, putra-putra beliau, sahabat-sahabat beliau. Dan kita harap bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan wilayah DKI Jakarta, dalam hal ini kami sampaikan kepada Ibu Dr. Nurati Akmal MSI, beliau juga sebagai Koordinator Tabligh DKI Jakarta, kemudian beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh pimpinan daerah Asia se-DKI Jakarta, wabil khusus pimpinan daerah Asia Jakarta Timur yang hari ini bertugas ya
membantu terlaksananya acara ini. Nah, kami dari pimpinan wilayah Aisyah Masjid Tablik mengucapkan jazakumullah khairan kepada pimpinan daerah Aisyah Jakarta Timur beserta jajarannya yang telah membantu acara ini sampai sukses seperti saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan tadi sudah dikatakan terima kasih kepada pimpinan daerah Jakarta Timur. Semoga kita harapkan Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu semua dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami hormati pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, IGABA, IGASI, se-DKI Jakarta yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam kajian Ramadan ini. Walaupun tidak semua bisa hadir karena tadi sudah dibicarakan sebelum dimulai acara bahwa hari ini ada 3 acara di DKI Jakarta dari wilayah Aisyah. Pertama Tablik, Masjid Tablik, kedua Masjid Klasmen, ketiga kalau nggak salah pimpinan daerah Aisyah Jakarta Selatan. Sehingga jamaah kita mungkin berbagi ya Ibu sekalian, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa mendapatkan, yang hadir sini bisa mendapatkan ilmu sebaik mungkin, semoga menambah wawasan kita dalam beragama. Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, tema kajian kita kali ini adalah berjalan untuk hari ini dan berlari untuk hari esok. Bicara tentang berjalan untuk hari ini, seperti tema di atas, terkadang konsep ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang berlomba berlari untuk hari ini, tetapi dia tidur untuk hari esok. Ingin kaya itu fitrah. Manusia semua ingin hidupnya mapan. Kita lihat orang pakai mobil mewah misalnya, di hati kita terbetik. Kapan aku punya mobil seperti itu? Ya. Lalu ada keinginan di hati kita. Hal ini wajar, oleh karena dunia adalah ujian bagi kita. Diputuskan untuk cari dunia yang terkadang saling sikut, berebut, silaturahmi diputuskan untuk cari dunia. Sesukses apapun, sekuat apapun kekuasaan, pasti akan hilang seperti fata morgana. Seakan ada dari air di sana, tapi bergegas ke sana, sampai di sana tidak ada apa-apa. Kesenangan dunia kadang terbungkus dengan kesedihan. Pagi ini tertawa kita semua, boleh jadi malam nanti kita menangis. Hari ini kita sehat, besok kita mungkin kena Omikron, tapi nauzubillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sehat ya Bu ya, tidak sampai kena varian-varian berikutnya yang direncanakan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita menyikapi hidup ini agar berimbang? Bal tu'siruna hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Ibu jamaah rahmatullah. Di akhir sambutan ini saya ingin bacakan suatu puisi yang berhubungan dengan tema kita hari ini sebagai bahan muhasabah buat kita hari ini di bulan yang agung ini. Judulnya atau tema adalah Maka berlarilah menuju Allah. Maka berlarilah menuju Allah, sebab dialah asal segala hidup, pemilik sejati yang padanya kita akan kembali. Maka berlarilah menuju Allah, dari gelisah ke ketentraman, dari lara pada usada, dari sesak ke lapang dada, dari gelap menyongsong cahaya. Maka berlarilah menuju Allah, dari keji menuju suci, dari dosa pada pahala, dari neraka menuju surga, dari murka pada ridhonya. Maka berlarilah menuju Allah, dari yang haram pada yang halal, dari mungkar untuk yang ma'ruf, dari terbenci menuju cintanya. Maka berlarilah menuju Allah. Dekatmu sejengkal, dia songsong sasta. Datangmu sasta, dia sambut sedepa. Kau berjalan, dia pun berlari. Demikian Ibu sekalian, wisuda saya mudah-mudahan berkenan. Nasrun minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sukmaini Abbas Mars yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua PWA DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma, MSI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubatu an ibadi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh as-shadiqul awfa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi man hajaru wa jahadu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Bapak penceramah yang kami hormati, Bapak Dr. Samsul Hidayat, Master of Agama, Ibu Sukmaini, ibu-ibu pengurus wilayah Majlis Tabligh, dan seluruh yang hadir dari daerah cabang. Mudah-mudahan semua yang kita hadir ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang paling tepat selain puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukannya dalam suasana yang berbahagia, suasana bulan suci Ramadan, Ramadan yang kita nanti-nantikan, dan alhamdulillah kita dipertemukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberinya pula kita kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menunaikan ibadah syam dan ibadah qiyam lainnya pada malam hari. Mudah-mudahan hari ini kita tambah lagi dengan perbuatan pengajian yang biasa dilakukan sebulan sekali. Kalau judulnya berlari menuju Allah, tentu di sini dimaksudkan adalah intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian Allah juga firmankan dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sudah sekalian, bahwasanya kita apapun yang kita lakukan di dunia ini, hendaklah kita awali dengan niat hanya karena Allah. Apapun yang kita kerjakan semata-mata mencari ridha Allah. Apapun yang kita putuskan tentu niatnya ujungnya adalah karena Allah. Kalau itu yang kita tegakkan, maka pasti lari kita akan mendapatkan hasil yang positif. Apa yang kita rasakan bahwasanya saat ini kita mendapatkan kesulitan, banyak penyakit, banyak segala macam. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk dihindarkan dari segala kesulitan agar kita bisa beribadah dengan baik, agar kita tetap bisa mendidik anak-anak dengan baik, agar kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita utamakan adalah mencari dunia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mendapatkan dunia yang kita kejar. Apalagi akhirat tersebut akan berlari meninggalkan kita. Mudah-mudahan judul ini memberikan sebuah inspirasi bagi pengurus Majlis Tabligh khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Bahwa pekerjaan-pekerjaan di dunia ini yang harus kita lakukan banyak sekali. Tentu saja kita memilah dan memilih prioritas utama dan pertama. Kalau sekarang ini kita Majlis Tabligh harus melihat juga bahwa ternyata ajaran-ajaran sesat sudah banyak masuk di mana-mana lini. Sehingga apa yang kita takutkan selama ini, baik ajaran sesat maupun pemurtadan, maupun upaya pendangkalan akidah, sekarang ini sedang gencar dilaksanakan. Apakah kita juga sudah menyadari bahwa Al-Quranul Karim yang dicetak oleh Departemen Agama tahun 2019, ternyata sekarang arti daripada aqimis shalah atau yuqimunas shalah yang selama ini kita kenal adalah artinya mendirikan sholat. Tapi sekarang terjemahan dari Departemen Agama bukan mendirikan sholat, tetapi melaksanakan sholat. Kemudian surat Al-Maidah 51 yang kita ramaikan dulu waktu Ahok menghinakannya. Terjemahannya adalah bahwasanya janganlah kamu mengangkat pemimpin orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Tapi sekarang diterjemahkan pemimpin itu menjadi teman setia. Ibu-ibu saya sekalian, hal ini perlu dikritisi, terutama nanti Bapak kita dari Ketua Majlis Tabligh Pimpinan Pusat. Apa sikap kita umat Islam? Karena kalau Al-Quran saja sudah berubah artinya, apa maksudnya nanti? Apa jadinya nanti anak cucu kita di masa yang akan datang?
Mendirikan sholat bukankah jauh berbeda dengan melaksanakan sholat? Ini pekerjaan kita juga. Kita orang tabligh juga kita mengerti ini ada berbahaya untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Oleh karena itu barangkali nanti diadakanlah sebuah pendalaman terhadap Al-Quran ini. Karena sesungguhnya ini adalah peninggalan yang diwariskan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad meninggalkannya pada kita. Maka hari ini kita akan berlari mencari Allah. Kita berlari mencari Allah tapi kita jangan kedodoran. Bahwa ternyata Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa, sudah diacak-acak artinya. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak untuk Majelis Tabligh dan Bapak dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat juga untuk memberikan pencerahan kepada kita tatkala kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Sekarang ini marak sekali ajaran-ajaran sesat berkembang di mana-mana. Banyak sekali yang kita dapati. Kemudian pemurtadan, pendangkalan akidah, banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Tentu saja yang pertama untuk penguatan akidah bagi keluarga kita, bagi anggota kita. Tapi tentu juga kepada cabang-cabang untuk berjaga-jaga, berhati-hati, melihat sekitarnya adakah terjadi kelainan-kelainan, keanehan-keanehan. Karena seperti sekarang ini juga LGBT itu ternyata jangan-jangan dari antara masyarakat di tetangga kita itu terjadi. Karena sekarang ini banyak sekali dan ini sudah menjadi sebuah ngetren bagi anak-anak muda. Untuk itu saya mengajak, mari dalam kesempatan kita berlari kencang mengejar Allah, kita tidak juga melupakan masalah dunia. Dunia ini adalah yang akan kita tinggalkan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dengan seperti apa mereka kita tinggalkan? Tentu saja kita harapkan mereka tetap berada di dalam garis yang benar. Semoga pengajian ini bisa berjalan terus lancar seterusnya dan ada action-action lain selain pengajian ini sehingga kita bisa bertambah kuat dan bertambah kokoh di dalam kehidupan akidah dan kehidupan organisasi kita. Semoga daerah, cabang, dan ranting sampai ke bawah tetap berada di dalam garis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, mudah-mudahan puasa ini yang memberikan kepada kita penerimaan tobat atas dosa-dosa kita, barokah atas segala yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam 1000 yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma, MSI yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Acara berikutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema Berjalan untuk hari ini, berlari untuk hari esok. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maratatasy syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta, Ibu Hajjah Dr. Nurdiati Akma, MSI, Ibu Ketua Majelis Tabligh PWA DKI, Ibu Sukmaini Abbas, dan ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sihah wal afiyah. Kita dapat dipertemukan kepada bulan yang penuh barokah. Jadi kalau Rasulullah menyebut Ramadan itu syahrun mubarak, atakum syahrun mubarak, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ini sebutan resmi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah berarti kita betul-betul harus menggali berkah. Nah, sehingga momentum Ramadan ini dikaitkan dengan tema yang diberikan oleh ibu-ibu. Ya. Hari ini berjalan, besok berlari. Ya. Hari ini merintis, hari ini menggali, mengumpulkan, besok untuk ditingkatkan kualitasnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi sesuatu yang akhir, sesuatu yang esok itu harus lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam ayat yang selalu dibaca di awal-awal Ramadan, bahkan kadang-kadang sampai akhir juga ya. Al-Baqarah 183 itu. La'allakum tattaqun, kita ambil yang ekor ayat itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, kata-kata tattaqun itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu lil hadir wal mustaqbal. Fi'il mudhari' itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan sedang dilakukan dan terus akan dilakukan. Apalagi ada kata-kata la'alla. Ya. Ada la'alla. La'alla itu harapan yang konkret. Harapan yang bisa diwujudkan. Jadi kata-kata la'allakum, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa, itu bukan harapan kosong, tapi harapan yang bisa diwujudkan. Itulah maka Allah menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun. Jadi itu adalah fi'il yang aktif. Ya. Fi'il yang aktif itu artinya ada peningkatan dari step by step terus meningkat. Ya. Jadi kalau ibu-ibu muda baru belajar masak, mungkin masak pertama apakah terlalu asin atau kurang asin atau bagaimana, terus meningkat, kan berlatih terus sehingga menjadi pemasak yang ulung paling tidak untuk suami dan keluarganya. Jadi la'allakum tattaqun ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh ibu-ibu.
Maka kita tidak jauh-jauh ayat Ramadan, ayat siam, ayat kutiba ini bisa dikaitkan dengan tema yang diangkat. Terlebih-lebih juga dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah waktu itu mengingatkan para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, kalau di dalam istilah kita sehari-hari kan kita sering menyebut bulan suci Ramadan. Nah, saya itu belum pernah menemukan ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan istilah yang kemudian dapat diartikan bulan suci Ramadan. Walaupun itu mungkin juga tidak salah. Orang menyebut bulan suci Ramadan insya Allah tidak salah. Tetapi yang resmi dari Rasulullah itu syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Karena apa bulan penuh berkah? Karena bulan itu dipenuhi dengan hidangan yang diberikan oleh Allah. Nah, di dalam hadis Nabi dikatakan faradallahu alaikum siyamahu. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan, memfardukan kepada kalian, dan ini fardu ain. Puasa ini hukumnya fardu ain, tidak terkecuali. Tidak terkecuali siapapun wajib berpuasa, hanya orang-orang yang secara khusus karena kondisi-kondisi tertentu dikecualikan. Tetapi orang yang normal semuanya wajib berpuasa, itu fardu ain. Maka faradallah alaikum siyamahu. Kemudian tuftahu fihi abwabus sama. Nah, di sini ya, hidangan-hidangan syahrun mubarak itu dibuka di dalam bulan itu pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka sehingga doa itu mustajab. Seperti dalam ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ya, fa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu mengijabah, selalu menjawab ya, merespon. Jadi Allah itu selalu mengijabah doa kita. Oleh karena dalam ayat yang lain Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah. Mengijabah itu Allah merespon, Allah memberikan jawaban langsung kepada doa kita. Ya, ijabahnya Allah terhadap doa kita ini bermacam-macam. Ya. Jadi kita mesti harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Karena Allah juga mengatakan, ana inda dzanni abdi bihi. Dalam hadis qudsi, aku selalu mengikuti persangkaan hambaku. Selalu mengikuti persangkaan hambaku. Nah, ada beberapa versi hadisnya ini. Ada hadis yang versinya in dzannahu khairan falahu fa in dzannahu syarran falahu. Kalau dia berprasangka yang baik, maka kebaikan pasti akan ada padanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, kepada Allah, ya keburukan itu akan ada, akan menimpa baginya. Jadi kita di dalam berdoa, kita berdoa diikuti dengan usaha dan juga selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala.
maka Allah akan menjawab doa kita. Nah, doa itu kadang-kadang dijawab sesuai dengan permintaan. Nah, itu namanya yang doa dijawab dengan kontan. Ya, kita berdoa, bermohon dengan ikhtiar, kemudian doa kita itu dikabul. Tapi ada kalanya doa kita itu diganti, ya, permintaan kita diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik karena Allah tahu mana yang lebih baik bagi kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah sendiri yang tahu yang paling baik untuk kita. Dan ada kalanya juga Allah mengijabah doa kita itu dalam bentuk pahala akhirat nanti. Jadi kalau sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, kok ini Allah nggak jawab doa saya ya? Jangan kita katakan seperti itu. Allah selalu menjawab doa kita dan Allah sendiri yang menentukan yang terbaik bagi kita. Nah, jadi kalau kita berhusnudzon maka ya. Nah, doa di bulan Ramadan ini karena Allah membuka pintu-pintu langit, ya, maka doa itu langsung. Kalau mungkin di bulan-bulan yang lain, doa itu akan sampai kepada Allah di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau di bulan Ramadan ini seluruh waktu futihat atau tuftahu fihi abwabus sama. Dan juga wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu menuju neraka jahim. Artinya kalau kita di bulan Ramadan ini otomatis kalau kita melaksanakan dengan iman dan wahtisaban itu, ya otomatis kita akan tertutup untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Jadi hadis yang Rasul mengatakan tughlaqu fihi abwabul jahim itu maknanya dalam sebenarnya. Dan itu kembali kepada kita, kalau kita betul-betul beribadah itu niatnya lurus kepada Allah, ya akan menutup pintu-pintu kejahatan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Ya, karena kita pasti akan menjauhi setan kalau kita melaksanakan ibadah siam ini dengan iman dan wahtisaban. Nah, kemudian juga hidangan yang lebih hebat lagi adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kesempatan yang betul-betul ya diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan di akhir hadis itu, man hurima khairaha, barang siapa yang tidak atau diharamkan baginya karena tidak melaksanakan siam itu dan qiyam Ramadan itu dengan iman dan wahtisaban, maka dia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan itu, maka dia akan diharamkan semua kebaikan yang ada di luar Ramadan pun tidak bisa didapatkannya. Man hurima khairaha faqad hurima. Ini maka kesempatan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya tema yang diangkat oleh ibu-ibu ini betul-betul dapat kita jalankan. Jadi sebelum Ramadan, di saat Ramadan, dan pasca Ramadan. Jadi katakanlah kemarin mungkin masih merangkak, hari ini berjalan.
setelah Ramadan berlari karena la'allakum tattaqun. Kita memiliki bekal yang cukup, bekal yang komplit dengan betul-betul ya katakanlah kan bulan Ramadan juga sering disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Kalau seorang atlet mengikuti pelatnas, selesai pelatnas ya mesti harus keterampilannya naik, gitu ya. Keterampilannya naik. Kalau setelah pelatnas kok tetap saja, ya pelatnasnya tidak sukses. Nah, Ramadan juga begitu. Nah, salah satu amalan yang diutamakan, tentu banyak amalan yang diutamakan di dalam Ramadan. Salah satunya adalah kalau di dalam himpunan putusan tarjih itu disebut dengan mudarasatul Quran. Mudarasatul Quran. Mudarasah itu dalam bahasa yang lain tadarus, tadarus. Nah, mudarasah itu ternyata menurut para ulama artinya adalah ada ta'awun antara satu orang dengan yang lainnya, bisa 2 orang atau lebih, bekerja sama untuk belajar Al-Quran, mulai membacanya, yaitu membenahi bacaan, tahsinul qiraah, jadi saling menyimak, sampai kepada pendalaman makna Al-Quran. Nah, tadi disebut oleh Bu Nurdiati Akmal, terjemah Al-Quran. Ya, itu kalau yang versi 2006 kalau tidak salah, itu memang yuqimunas shalah dimaknai dengan melaksanakan sholat. Tapi versi yang terbaru 2019 sudah dirubah lagi menegakkan sholat. Saya kira itu bagus. Yuqimunas shalah itu diartikan menegakkan sholat. Karena memang kalau kita tadarusi Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau kita pelajari Al-Quran ada terkait dengan apa? Dengan sholat, ya, dengan sholat. Itu kenapa di dalam Al-Quran ada kata-kata aqamas sholah, yuqimunas sholah, atau aqimis sholah. Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Jadi aqimis sholah itu perintah kepada orang-orang yang beriman. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Aqimis sholata li dzikri, dan seterusnya. Wa tuqimas sholat. Jadi kalau orang-orang yang beriman terkait dengan sholat adalah iqamatus sholah. Tapi ketika membicarakan orang-orang munafikun, al-munafikun, itu Allah menyebutkan dengan qoma ilas sholah. Qoma ilas sholah. Jadi qoma ilas sholah itu memang bentuk sholatnya kelihatan. Dia takbiratul ihram ya mengangkat tangan takbiratul ihram. Dia rukuk ya kelihatan rukuknya. Dia sujud ya kelihatan sujudnya. Tetapi hanya qoma ilas sholah. Hanya bentuk sholatnya saja. Tapi ruh sholatnya tidak ada. Maka di dalam beberapa ayat itu idza qamu ilas sholah qamu kusala yura'unan nas. Apabila orang-orang munafik itu mendirikan sholat, qamu ilas sholah, mendirikan, bukan berdiri untuk sholatnya. Qamu ilas sholah, apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan rasa malas. Kusala itu dengan rasa malas. Yura'unan nas, dan
dia sholatnya hanya dipamerkan kepada manusia, tidak mencari ridho Allah. Jadi ini termasuk salah satu, di satu sisi, hasil dari mudarasatul Quran. Kita mempelajari Al-Quran bisa membedakan antara kata-kata aqama yuqimu dengan qomu dikaitkan dengan sholatnya. Kalau aqama yuqimu itu menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Berarti fi'il sholatnya itu, gerakan sholatnya betul-betul terlihat, tapi ruhnya juga. Maka kalau dalam surat Al-Ankabut itu aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Artinya kalau tegakkan sholat, dirikan sholat itu berarti dia melaksanakan ibadah sholat dengan fisik dan ruhnya. Gerakannya terlihat, ruhnya hidup dalam sholat itu sehingga sholat itu memiliki pengaruh di luar sholat. Nah, siam Ramadan juga begitu. Siam Ramadan juga begitu. Maka hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, orang-orang yang beriman ini memang harus selalu meningkat. Itulah maka satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu adalah Ali bin Abi Thalib ini keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga sekaligus menantunya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, nah ini sering disebut hadis, ini bukan hadis ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ini adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib. Bukan hadis Nabi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, kalau ini perkataan Ali bin Abi Thalib itu kondisi hari ini untuk melihat hari yang kemarin. Tapi tema ibu-ibu hari ini untuk melihat hari esok. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka barulah dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah maghbun, yaitu orang yang rugi. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Atau ada yang menyebut redaksinya halik, fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat atau orang yang hancur. Maka Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh jajaran persyarikatan ini sudah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaharuan, tapi pembaharuannya tidak sekedar pembaharuan. Tajdidnya disesuaikan dengan tajdid yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tajdid yang pertama adalah memurnikan dalam kita beragama, dalam kita menjalankan agama Allah ini betul-betul kita murnikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
terutama dalam masalah akidah, masalah ibadah, sebagian dan juga masalah akhlak, sebagian dalam bidang muamalah. Muamalah itu ada yang memang apalagi disebut muamalah dunyawiyah, ada yang Allah memberikan peluang kepada kreasi manusia. Ya, kepada kreasi manusia. Maka dalam wilayah yang ini bersifat dinamis, berkembang terus. Nah, misalnya sistem organisasi, sarana prasarana organisasi. Kalau dulu tidak pernah ada itu pengajian online seperti ini. Sekarang ada pengajian online. Nah, jadi terus berkembang dan berkembang, berlari dan berlari. Jadi pengajian digital, ya, digital taklim, ya. Jadi Aisyah sudah mengembangkan digital taklim. Jadi enggak perlu repot-repot ngundang mubalik yang jauh-jauh, ya. Cukup dari tempatnya menyampaikan, sudah bisa didengar oleh semuanya. Ya, tentu digital taklim ini mungkin ya ada kekurangannya, ya, ada kekurangannya. Nah, maka ada cara-cara untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Itu pernyataan atau tausiah yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, keponakan, bukan keponakan, sepupu Nabi, ya, sepupu Nabi. Karena itu anak paman Nabi, sepupu Nabi yang sekaligus kemudian menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ali bin Abi Thalib itu sejak muda sudah selalu mendampingi Rasulullah, sehingga beliau juga menjiwai apa yang dialami oleh Rasul, sehingga dia banyak juga memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Maka mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah, kalau menggunakan bahasanya ibu-ibu tadi, ya, barang siapa yang hari esok lebih baik daripada hari ini, maka dia akan beruntung. Kalau hari esok kok sama saja, itu rugi. Kalau hari esok itu lebih buruk, maka dia terlaknat atau hancur, halikun. Kita tidak boleh menjadi komunitas yang halik, yang hancur. Maghbun saja juga enggak boleh. Maka kita harus yang pertama, robih, beruntung. Beruntung, karena terus ada peningkatan-peningkatan. Nah, seperti kalimat-kalimat yang dipakai di dalam ayat-ayat Ramadan, ya. Nah, ayat 183, la'allakum tattaqun. Ayat 186, la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun. Jadi yarsyudun itu berarti semakin mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi ada kata la'alla lagi, ya. La'alla itu memang harapan, tapi harapan yang betul bisa diwujudkan dengan upaya usaha yang sungguh-sungguh. Karena ada harapan yang lain, itu harapan kosong, yaitu kata-kata laita. Laita. Jadi dalam bahasa Arab itu kata-kata mudah-mudahan, kata-kata harapan, itu bisa kata-kata laita, bisa kata-kata la'alla. Kalau laita itu harapan kosong. Harapan kosong. Jadi misalnya
Ya seperti merindukan bulan, ya, merindukan bulan itu. Nah, itu jadi itu harapan kosong. Maka yang dipakai oleh Allah adalah la'allakum tattaqun, la'allahum yarsyudun. Tadi ayat yang dibaca oleh Ibu Yeni ya, Ibu Yeni surat Al-Hasyr ayat 18. Ini sejalan dengan tema yang diangkat oleh ibu juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia terus menggali, memikirkan, merenungkan apa-apa yang harus dipersiapkan di hari esok. Tapi yang perlu kita catat di sini, di dalam mempersiapkan kebaikan, mempersiapkan peningkatan di hari esok, mempersiapkan berlari di hari esok, itu harus didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Baru wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh jajaran organisasi otonom tidak ada artinya kita melakukan berbagai macam peningkatan, berbagai modernisasi, digitalisasi, tapi tidak diberangkati dengan landasan takwa. Itu tidak ada artinya. Maka ayat ini perintah takwa, dalam satu ayat perintah takwanya 2 kali. Takwa ketika berangkat dan takwa ketika mencapai titik akhir. Maka di situ ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi takwa, perintah takwanya 2 kali di sini. Takwa ketika berangkat, takwa ketika mencapai titik tujuan. Tujuan akhir juga harus untuk ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, karena ketika berangkat bertakwa, maka prosesnya pun dengan proses penuh ketakwaan dan tujuan akhirnya juga untuk ketakwaan. Maka insya Allah kalau ini bisa ditegakkan dalam gerakan Aisyah kita, gerakan Muhammadiyah kita, gerakan-gerakan yang mengganggu ya, yang bikin gaduh, yang tadi disebut oleh Ibu Nurdiati Akma, gerakan pemurtadan, gerakan penyesatan, aliran-aliran sesat itu akan bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Artinya dan proses dakwah kita, pengembangan dakwah kita, karena betul-betul dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tentu dengan ilmu yang memadai, ilmu yang mencukupi. Misalnya pembinaan kepada kaum mu'alaf, pembinaan kepada kaum mu'alaf, pembinaan kepada daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Ini harus betul kita lakukan dengan berangkat dari landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga tujuan akhirnya memang betul untuk ketakwaan kepada Allah. Wattaqullah. Nah, jadi kita menyiapkan diri untuk berlari di hari esok itu tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan tujuan akhirnya juga begitu. Dan ini tertuang sangat tegas di dalam kepribadian Muhammadiyah. Di dalam kepribadian Muhammadiyah, bagian pertama, ketika Muhammadiyah dinyatakan sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, bahwa seluruh aktivitas itu diputuskan dengan musyawarah atas dasar iman dan takwa kepada Allah.
Jadi Muhammadiyah ini memang betul-betul bisa menjadi alat sarana kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, baik secara individual maupun secara kolektif. Karena kita organisasi tentu secara kolektif. Kalau secara kolektif maka bisa terjadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi maka momentum Ramadan ini betul-betul kita gunakan betul, kita manfaatkan betul. Karena kalau kita tidak manfaatkan, ya tadi, man khurrima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang tidak bisa mengambil kebaikan dari Ramadan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilju wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari siamnya kecuali hanya lapar dan dahaga. Tentu kalau itu yang didapat ya rugi. Bagaimana akan berlari di hari esok ya? Sementara yang disiapkan hari ini tidak ada, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, padahal kalau kita bisa laksanakan imanan wahtisaban, maka ya pintu langit dibuka, pintu jahim, neraka jahim ditutup, setan dibelenggu. Itu betul-betul kita akan bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan. Itulah maka Ramadan oleh Nabi disebut syahrun mubarak. Ya memang ini nama macam-macam ya. Bulan puasa itu ada syahrul tarbiyah, syahrul Quran, dan juga syahrul taqwa itu sendiri, syahrul taqwa. Nah, jadi yang pokok itu ya, di dalam pelaksanaan qiyam Ramadan yang kalau kita baca urutan ayat dari 183, 184, 185 ya, itu kan ada model-model yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika puasa itu adalah wajib ain, tetapi ada orang-orang yang karena kondisi tertentu Allah memberikan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa Allah juga memahami ya, karena Allah yang menciptakan pasti memahami kondisi hamba-hambanya. Maka ada famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dulu ada yang mengatakan sekarang ini kan Solo Jakarta pakai pesawat 1 jam sudah sampai. Apakah perlu itu membatalkan puasa? Ya, memang di dalam ayatnya berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ya, kita memang boleh tetap berpuasa dan itu merupakan kebaikan kalau memang Solo Jakarta ini kan perbedaan waktunya juga paling hanya 1/4 jam ya, 1/4 jam. Jadi kalau saya dari Solo ke Jakarta, bukanya di Solo, sahurnya di Solo, bukanya di Jakarta, itu hanya menambah waktu 15 menit. Ya. Hanya menambah waktu 15 menit. Tetapi kalau kita bepergian sampai ke Mekah misalnya, atau sekarang turunnya di Madinah, sampai di Madinah, itu
ada pertambahan waktu sampai 4 jam lebih, 4 jam setengah, atau 4 jam, mungkin 10 menit atau berapa bedanya waktu. Sehingga meskipun mungkin kita kuat tidak berbuka, tapi kan menjadi sangat banyak tambahan waktunya. Harusnya jam 6 sore atau jam setengah 6 sore lebih. Nah, sekarang kalau di Solo itu, kalau Jakarta mungkin jam 6 ya, jam 6 sudah berbuka. Jadi kalau saya bersahur di Solo, kemudian berangkat menuju Mekah, itu nanti buka di Mekah itu di Solo sudah jam 18 ditambah 4 jam, jadi jam 8 malam baru buka. Artinya puasa kita jadi. Sehingga Nabi, kemudian Allah juga melihat jauh ke depan, ya, melihat jauh ke depan. Jadi safar itu bukan sekedar karena susah, mungkin berat berpuasa, bukan karena itu, tapi karena perbedaan waktu. Itu kalau ke sana nambah. Coba kalau dari Mekah balik ke Indonesia, sahurnya di Mekah, bukanya di Indonesia. Maka ketika di Indonesia ada potongan 4 jam puasanya. Nah, jadi perbedaan waktu ini juga bisa untuk menjadi alasan kemudian kita diberi keringanan untuk tidak berpuasa karena perbedaan waktu menjadi masalah. Maka kita boleh berpuasa dan menggantinya di hari lain. Kemudian yang wa alal ladzina yutikun, ya, yang berat melaksanakan puasa, sangat berat sehingga tidak mampu berpuasa karena sakit yang lama, tua, menaun, harapan sembuhnya enggak ada, maka membayar fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Ibu-ibu hamil menyusui juga begitu, diberikan keringanan termasuk kategori wa alal ladzina yutikun karena berkaitan dengan persusuannya atau kehamilannya, sehingga bayar fidyah. Ini semuanya kita jalani dengan penuh ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga bisa menjadi bekal untuk berlari di hari esok itu, karena kita memiliki bekal yang cukup dengan penuh ketaatan. Jadi sahrus siam, sahrul Ramadan juga sahrut ta'ah. Kita taat kepada Allah. Oh, kalau ini alternatif ini. Kan ibu-ibu itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami ibu-ibu mengalami hal itu. Yang dimaksud mengalami hal itu adalah mengalami haid. Kemudian beliau mengatakan umirna biqada is-shaum wala biqada is-shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Nah, kalau mengqadha salat begitu berat kira-kira ya. Nah, katakanlah haid itu 1 minggu. Sehari 5 waktu, berarti nanti begitu suci harus mengganti berapa rakaat itu? 17 kali 7 hari. 117 atau berapa itu? 119 ya. Iya. 119 rakaat. Jadi berat sekali itu langsung mengqadha 119 rakaat begitu suci. Tiap hari sholatnya double-double. Maka Aisyah mengatakan umirna biqadha is-shaum wala biqadha is-shalah. Dan kita ibu-ibu melakukan itu dengan penuh ridho ketaatan kepada Allah. Jadi enggak ada wah kami dilarang puasa kok masih suruh ganti gitu. Tapi harus diingat, kami dilarang
dilarang sholat juga nggak disuruh ganti. Jadi ini apa namanya kemurahan yang diberikan oleh Islam ya, karena Al-Quran kemudian menyebutkan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kami Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, dan itu semuanya kalau diterima dengan penuh ridho itu bagian dari imanan wahtisaban yang insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sehingga karena kita disucikan dari dosa meningkat ketakwaannya, sehingga insya Allah di hari esok akan bisa berlari menuju Allah. Fafirru ilallah, berlari menuju Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini sudah jam 11.15 ya. Mungkin biar ada cukup waktu untuk ada yang bertanya. Saya lihat di room chat itu, karena di Solo itu zuhurnya jam 11:40 sehingga ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Saya tanya Ustadz. Monggo Bu Sukmaini. Terima kasih. Kemarin saya ada pertanyaan dari teman. Dia sudah tua, sudah 70 sekian, kalau puasa tuh nggak sanggup, sehingga dia harus makan. Pertanyaannya adalah, jumlah fidyah yang diberikan kepada fakir miskin itu, apakah hanya waktu sekali siang dia nggak makan karena puasa orang-orang lain? Jadi gini, kita orang lain puasa siang nggak makan. Apakah hanya itu atau sejumlah apa yang dia makan sehari itu? Misalnya, dia minum susu dihargai sekian, dia makan nasi padang dihargai sekian. Sehingga sehari dia katakanlah bisa membayar 50-60 ribu per hari. Atau satu kali makan saja, Ustadz. Nah, ini jumlah ini kita belum pernah dengar berapa konkretnya. Itu pertama, Ustadz. Yang kedua, tadi dikatakan sholat tadi kan tidak diqodo. Kalau dia enggak, dia berdosa. Nah, ada yang mengatakan begini, karena dia berdosa, untuk menghapus dosanya, maka dia sebaik kita pergi ke Mekah saja. Karena di sana sholatnya itu diganti dengan dapat pahala 100.000 kali daripada sholat di tanah air. Nah, dengan banyaknya atau lamanya di Mekah, dengan pahala yang banyak, sehingga dosa yang tadi dia nggak aku salah bisa terhapus. Nah, apakah itu bisa dipakai sebagai alasan supaya dosa kita terhapus, Ustaz? Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukmaini. Nanti saya jawab yang di chat juga ya. Jadi kalau fidyah itu, kalau dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam himpunan putusan tarjih juga disebutkan bahwa fidyah itu sekitar 6 ons beras ya, 6 ons beras. 6 on itu kan cukup untuk makan sehari untuk satu orang. 6 on itu setengah kilo lebih loh Bu, setengah kilo lebih 1 on. Beras itu kalau dimasak setengah kilo lebih 1 on, ya cukup untuk makan seorang sehari, mungkin malah masih sisa itu. Nah, tetapi di dalam fatwa tarjih disebutkan di dalam kita membayar fidyah itu bisa dalam bentuk makanan matang. Makanan matang siap saji, jadi nasi dan lauknya tentunya dengan minumannya juga. Dan yang biasa kita makan sehari-hari. Jadi itu kebutuhan makan sehari. Bayar fidyah sehari berarti kebutuhan makan sehari. Sekali makan apa sehari makan, Ustaz? Sehari kebutuhan sehari makan. Kan kalau 6 on itu dimasak kan juga untuk keperluan sehari juga, enggak mungkin hanya 6 on dimakan sekali kan Banyak kan. Paling kan orang mungkin 1 on itu cukup. Betul. Iya betul. Nah, betul. jadi tapi lauknya kan paling mahal. 6 on. Nah, 6 on itu kan kemudian dilengkapi dengan, kalau dalam fatwa tarjih ya, untuk memperbaiki fidyah itu 6 on plus kelengkapannya, lauknya mungkin lauknya lipat, tambah tempe tahu atau apa kan gitu. Itu kalau mentah.
kalau mentah. Kalau matang ya sudah komplit, tinggal dimakan untuk keperluan sehari. Kalau di dalam Ramadan makan dua kali buka dan sahur, ya mungkin 2 paket makan untuk sehari diberikan kepada orang miskin sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab, ya. 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Kemudian kodok sholat memang tidak ada. Kodok sholat tidak ada. Tidak ada perintah mengkodok sholat bagi siapapun, ya. Jadi siapapun yang tidak bisa melaksanakan sholat, maka tidak ada perintah mengkodok. Yang ada adalah mengkodok puasa. Mengkodok puasa. Bagaimana kalau orang yang dalam keadaan lupa, ya, belum sholat tapi dia merasa sudah sholat, ternyata setelah diingatkan ternyata belum sholat. Ingatnya udah besok, ya. Hari ini nggak sholat karena lupa kalau dia itu belum sholat. Dan setelah besoknya ingat, oh saya kemarin belum sholat. Maka ketika ingat langsung laksanakan sholat. Misalnya dia belum sholat asar, ingatnya besok pagi. Jam 8 pagi ingat, oh kemarin saya belum sholat asar. Maka dia langsung sholat asar di jam 8 pagi ketika ingat itu. Itu namanya bukan kodok sholat. Itu kalau di dalam putusan tarjih namanya as-sholatul faitah. Sholat yang tertunda karena sebab-sebab tertentu. Seperti dulu pada zaman Nabi ada perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang sangat dahsyat sehingga Nabi dan para sahabat tidak bisa melaksanakan sholat dengan sholat khauf. Kalau sholat khauf itu kan perang tapi tetap laksanakan sholat. Ada 2 shaf, shaf yang pertama berjaga, shaf yang kedua sholat. Nanti sebaliknya di rakaat berikutnya, shaf yang satunya berjaga, yang satunya sholat. Sedangkan Nabi sholat 2 rakaat lengkap, gitu ya. Itu kalau bisa sholat khauf. Tapi perang Khandaq ini karena dahsyatnya tidak bisa sholat khauf, sehingga perang itu kalau tidak salah dimulai sebelum asar dan selesainya nanti ba'da isya. Sehingga asar, maghrib, isya itu tidak bisa dilaksanakan. Dan begitu perang selesai, Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat asar, disambung maghrib, disambung isya. Itu namanya sholat faitah, sholat yang tertunda karena sebab-sebab tertentu. Seperti karena perang dahsyat, mungkin kalau dokter sedang melakukan operasi, operasinya harus dilaksanakan sebelum asar, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda menyebabkan bahaya pasien. Kemudian juga harus selesai dalam waktu sekian, katakanlah 2 jam atau 3 jam. Tidak boleh ditinggal, tidak bisa ditinggal sholat, apalagi dokternya sendirian. Memang dibantu yang lain, tapi yang dokter yang ahli hanya 1 yang harus betul-betul memantau. Nah, maka mungkin sholat asarnya, sholat maghribnya tertunda sampai selesai operasi bedah apa gitu ya. Maka selesai operasi, maka dia melaksanakan sholat asar dan maghrib. Itu bukan jamaah asar maghrib, bukan. Itu adalah sholat faitah karena sebab-sebab tertentu. Faitah, sholat faitah. Ya, faitah itu sholat yang tertunda karena sebab tertentu. Bisa karena lupa, karena tertidur, karena ya peristiwa yang dahsyat ya, seperti perang atau dokter melakukan operasi. Saya ingin menjawab ini dari Ibu Aminah. Umum di Indonesia mengerjakan sholat tarawih setelah isya. Apakah boleh mengerjakan sholat tahajud? Maksudnya apa perbedaan tarawih dan tahajud di bulan Ramadan? Kalau di luar Ramadan,
Jadi begini, kalau kita membaca putusan tarjih, sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud, Qiyamu Ramadan, itu nama-nama yang banyak, tapi sebenarnya macamnya sama. Jadi, ya sholat tarawih, ya sholat tahajud, sholat tarawih, ya Qiyamu Ramadan, sholat tarawih, ya Qiyamul Lail. Jadi kalau di Ramadan saja disebut tarawih. Cuman perbedaan sedikit dengan tahajud. Tahajud itu apabila dilaksanakan setelah kita sempat tidur terlebih dahulu. Itu dinamakan tahajud. Tapi bentuknya sama. Oleh karena itu, kalau ini pemahaman saya dan hasil konsultasi itu juga dengan bapak-bapak di tarjih. Jadi kalau sudah sholat tarawih, ya tidak ada sholat tahajud yang berbentuk seperti sholat tarawih itu. Nah, makanya kalau kita di malam hari, tadi sore sudah tarawih setelah isya, malam hari bangun ingin sholat, yaitu ingin yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, itu tentunya 2 rakaat, tanpa diakhiri dengan witir. Itu sholat sunnah mutlak yang kita laksanakan di malam hari untuk mengganti tahajud kita karena sore sudah tarawih. Mungkin bangun, mau siap-siap sahur, ya sholatnya bisa sholat sunat wudhu dulu, ya habis wudhu ada sholat sunat wudhu 2 rakaat, terus ditambah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunnah yang dilakukan kapan saja, rakaatnya tidak dibatasi. Ya, niatnya sholat sunnah mutlak. Kemudian masih Ibu Aminah juga ini. Ibu hamil melahirkan dan menyusui setelah bayar fidyah, apakah wajib qadha puasanya? Kalau berdasarkan fatwa majelis tarjih, itu kan termasuk kategori wa 'alal ladzina yutikun, berarti membayar fidyah. Membayar fidyah sudah cukup. Membayar fidyah sudah cukup. Memang ada pendapat-pendapat yang lain, membayar fidyah masih mengqadha karena sebab-sebab tertentu. Tapi kalau fatwa tarjih dicukupkan dengan membayar fidyah karena berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi beragama sesuai petunjuk ayatnya, sesuai petunjuk sunnahnya. Saya kira begitu, Bu sekalian. Ini yang sudah. Ustaz. Mohon izin mau bertanya. Monggo. Bu Susilawati ya. Ya betul Pak Ustadz. Saya bertanya soal as-sholatul faitah tadi Pak Ustadz. Ketika dalam perjalanan kita mau berangkat sebelum subuh Pak Ustadz, misalnya jam 3 malam mau ke jarak jauh pakai mobil gitu ya, terus subuh sampai ngabisin waktu subuh, apa kita tayamum dalam mobil, apa boleh pakai sholat faitah tadi Pak Ustadz? Nah kalau sholat kalau itu kan kita dalam keadaan sadar, dalam keadaan bisa melaksanakan sholat, ya. Perjalanan yang kita bisa melaksanakan sholat. Kita nggak bisa berhenti Ustaz di dalam mobil aja gitu. Iya kita berada di kendaraan tapi dalam posisi kita bisa melaksanakan sholat. Ya. Maka karena nggak bisa berhenti, tidak ada air, maka kita bertayamum. Kemudian sholat di kendaraan itu. Sholat di dalam kendaraan ya Bu, jangan di atas kendaraan. Jangan di atas mobil. Sholatnya jangan di atas mobil, apalagi di atas pesawat jangan sampai. Sholatnya di dalam pesawat, tayamum, kemudian sholat di kendaraan itu. Jadi tidak memakai sholat faitah. Sholat faitah itu memang dalam kondisi tidak bisa melaksanakan sholat.
dalam kondisi tidak bisa melaksanakan sholat, baru nanti sampai selesai, baru laksanakan sholat, itu namanya sholat faita. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bu yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Kalau masih ada terakhir. Saya Pak. Ya, ya satu lagi ya, satu aja ya. Ya, satu lagi. Bu. Ya, mengenai sholat, Ustadz, kan sekarang ini Ramadan ada sholat tarawih. Padahal ada hadis mengatakan kalau kita berjamaah dengan makmum pada imam tidak meninggalkan sampai selesai sama dengan sholat semalam suntuk. Tetapi yang lain mengatakan sebaik-baik wanita sholatnya adalah di rumah. Jadi kalau dalam masalah wanita sholatnya sebaik-baiknya ada di rumah, itu berlaku juga untuk sholat tarawih itu, Ustaz. Apa sebaiknya kita jamaah ke masjid? Terima kasih, Ustaz. Ya, kalau dalam kondisi aman, jadi ibu-ibu ke masjid nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa, aman, ya sholatlah berjamaah bersama imam di masjid, itu lebih bagus. Jadi sholat berjamaah di masjid selama dalam kondisi aman, tentram, saling menopang satu sama lain, insya Allah itu lebih baik. Jadi lebih bagus daripada kita sholat di rumah. Tidak bisa begitu bahasanya, ya pokoknya kita laksanakan mana yang itu ya. Jadi kalau memang dulu Rasulullah mengatakan begitu, mungkin ada sebab-sebab tertentu ya. Dalam kondisi dulu mungkin keamanan tidak seperti sekarang gitu kan, sehingga dia mengatakan sholat yang terbaik bagi perempuan adalah di rumahnya. Sholat perempuan di rumahnya yang terbaik lagi adalah di kamarnya, seterusnya kan begitu. Tapi kan Rasulullah juga melarang suami untuk melarang suami tidak boleh melarang istrinya dan anak-anak perempuannya untuk sholat berjamaah di masjidnya. Berarti ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi ibu-ibu adalah suatu kebaikan, apalagi kalau kondisinya aman, tentram, satu sama lain saling menjaga keamanan. Nah, insya Allah gitu. Ya, saya kira cukup ya ibu-ibu, karena di tempat kami sebentar lagi masuk waktu zuhur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Samsul Hidayat MAG yang telah menyampaikan tausiahnya dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri dan menutup acara ini, saya selaku MC mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya akhiri acara pengajian kali ini, sampai bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggak ditutup doa penutup majelis Bu Suti. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup siapa? Bu Sukma yang nutup di sana ya? Udah enggak apa-apa. Live-nya di sana ya? Udah tutup enggak? Sudah tutup.